Ya, baik. Pada pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema ya yang eh, patut kita renungkan betul-betul, hidup berdampak di masa sukar. Ya, apakah benar Pak masa-masa ini adalah masa sukar? Memang yang terjadi itulah kondisi keadaan sekarang, semakin hari semakin sukar, semakin hari semakin sulit. Kesulitan baik itu dalam hal ekonomi, ya, sekarang ini apalagi apa namanya ya, menjelang Idul Fitri ini ya, barang-barang juga naik ya. Tadi malam kebetulan kami di KRT-an di warga itu ada pergumulan ya, bapak-bapak begitu ya, ternyata salah satu sharing yang terjadi adalah ternyata mereka mengalami hal-hal yang sulit, kesulitan-kesulitan terjadi. Nah, apakah dalam hal iman juga Pak kesulitan-kesulitan terjadi? Oh ya, bagaimana terjadi sekarang ini banyak anak-anak Tuhan yang akan beribadah saja menghadapi tekanan, ya, menghadapi satu kesulitan-kesulitan terjadi. Karena itu ini yang ada. Karena itu pada pagi ini kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-6 sampai 16. Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-6 sampai 16 saya bacakan, beginilah firman Tuhan. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah, latihlah badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik itu untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh harapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Ayat yang ke-11. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ini nasihat yang diberikan Paulus kepada Timotius, anak rohaninya. Ternyata Timotius juga menghadapi masa yang sulit, karena masa itu terjadi banyaknya muncul pengajaran-pengajaran yang menyesatkan umat Tuhan. Nah, jadi Paulus memberikan nasihat kepada Timotius, langkah-langkah apa, kehidupan yang bagaimana supaya kehidupan Timotius ini tetap berdampak ya di masa yang sukar, masa-masa yang sulit, termasuk juga terkait dengan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Nah, kita sebagai umat Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan,
ternyata kita juga menghadapi situasi kondisi yang tidak berbeda, Bapak Ibu, karena banyak muncul pengajaran-pengajaran yang menyesatkan yang terjadi akhir-akhir ini. Ya, bukan hanya masa sukar, masa sulit, masa yang menyesakkan itu terkait dengan ekonomi, terkait dengan hal-hal lahiriah, tetapi secara spiritual kita juga diperhadapkan di masa-masa yang sukar. Ya, walaupun tidak sesukar, tidak sesulit di negara-negara lain, ya seperti di China, mungkin di sana anak-anak itu tidak bebas beribadah, ya mereka harus bersembunyi-sembunyi. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita dalam situasi dan kondisi seperti ini, hidup kita tetap berdampak, ya. Gloria Ministry tetap berdampak di tengah-tengah kondisi situasi yang sulit, di tengah-tengah kondisi situasi yang sukar. Nah, Bapak Ibu, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan bagaimana hidup kita ini berdampak di masa yang sukar atau di masa yang sulit. Mari kita bersama-sama belajar, ya, kita belajar bersama-sama untuk melihat, ya, untuk melihat bagaimana kehidupan kita ini kita tetap jaga supaya kita bisa berdampak di masa yang sukar. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita memastikan hidup kita, ya, memastikan hidup kita di masa-masa yang sukar, di masa-masa yang sulit, ya seperti yang Paulus sampaikan tadi kepada Timotius, ada hal-hal penting yang nasihatkan kepada Paulus. Silakan next, ya, yang pertama Bapak Ibu yang kekasih, pastikan hidup kita ini pertama adalah kita terdidik dalam pengajaran, ya. Tadi pastikan hidup ini tetap terdidik dalam pengajaran. Dengan selalu mengingatkan hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran yang sehat. Seperti yang saya sampaikan tadi, kalau kita tidak terdidik dalam pengajaran-pengajaran iman yang benar, maka Bapak Ibu mudah sekali terhanyut dengan pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Ya, tadi Paulus sampaikan kepada Timotius, ya, jangan sampai kita terjebak mengikuti ajaran-ajaran tahayul, mengikuti ajaran-ajaran yang tidak sehat, nenek moyang, dongeng, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, mungkin kita kalau pemimpin-pemimpin rohani kita menyadari hal ini, tetapi bagaimana jemaat diperhadapkan masa-masa yang sukar dalam kehidupannya, mereka mau mencari jalan yang lain, ya. Dikatakan, hendaklah kamu terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan ajaran sehat. Kita percaya bahwa kebangkitan Yesus Kristus itu menjadi harapan yang baru bagi kita, bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Termasuk juga tentunya pelayanan Gloria Ministry ini menyampaikan pokok-pokok iman kepada atau ajaran-ajaran sehat juga kepada anak-anak yang dibeasiswai. Ya, saya bersyukur di tempat kami itu hampir semuanya itu mereka belum mengenal Tuhan. Tetapi prinsip-prinsip iman Kristen kita masukkan. Ya, ajaran-ajaran yang sehat, ajaran yang benar terkait dengan bagaimana karya Tuhan itu dimasukkan secara ya tersamar, begitulah istilahnya, ya, supaya mereka juga mengenal akan kasih Tuhan melalui Gloria Ministry. Karena itu mari kita pastikan hidup kita ini ya dalam pengajaran yang sehat. Kita tetap terdidik dalam pengajaran yang sehat, pokok iman yang benar. Nah, karena memang banyak sekali sekarang ini ajaran-ajaran yang menyesatkan, ya. Kita iman plus misalnya, plus apa, plus perbuatan dan lain sebagainya, ada mereka yang berkata seperti itu. Nah, Bapak Ibu, saya tidak berlama-lama karena waktunya cukup singkat. Yang kedua, kita perlu memastikan hidup ini kita pastikan terlatih dalam ibadah.
Nah, ternyata ibadah juga itu perlu latihan. Dikatakan firman Tuhan tadi ayat 7b. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badan itu terbatas gunanya, tapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena ada janji di situ. Nah, tentunya prinsip-prinsip ini harus kita miliki juga sebagai pribadi-pribadi yang masuk, ya, yang masuk di dalam pelayanan Gloria Ministry. Ya, bagaimana spirit ilahi, spirit beribadah itu ada dalam kehidupan kita sehingga anak-anak yang dibantu oleh Gloria Ministry memiliki spirit juga melalui kerinduan, keinginan yang kuat mereka beribadah kepada Tuhan. Karena ibadah itu memang mengandung janji dalam segala hal. Ada janji di dalamnya. Di saat mereka bertemu, mereka berdoa, ada benih-benih firman yang ditaburkan, nah itu akan menjadi sesuatu yang baik. Sesuatu yang boleh dikatakan benih itu akan nantinya bertumbuh, benih iman itu bertumbuh. Benih-benih yang Bapak Ibu tanam melalui beasiswa kepada anak-anak yang ada dimanapun mereka berada tentunya akan menumbuhkan sesuatu yang positif, sesuatu yang benar. Apalagi kita yang terlibat masuk di dalamnya, baik itu hamba Tuhan, aktivis, dan apapun juga, kalau kita melatih diri kita beribadah dengan baik, maka juga akan menyinarkan sesuatu yang baik juga. Nah, Bapak Ibu, inilah yang perlu kita lakukan sebagai orang percaya. Beberapa waktu yang lalu juga saya pernah menegur seorang yang mereka menjadi pendidik anak ya, di dalam gereja, tetapi dia sendiri tidak pernah beribadah. Nah, terus saya katakan, apa yang kamu ajarkan? Apa yang spirit apa yang ada padamu untuk ditularkan kepada anak-anak? Itulah sebabnya Paulus juga sampaikan kepada Timotius. Timotius ini seorang pelayan Tuhan juga. Dia katakan supaya melatih dirinya untuk beribadah kepada Tuhan dengan baik. Selanjutnya yang ketiga yang perlu kita ada dalam kehidupan kita adalah nah, Bapak Ibu, ini juga penting sekali. Bagaimana kita berdampak di masa-masa yang sukar, di masa-masa yang sulit untuk banyak orang, ternyata kita harusnya menjadi terpandang dalam kehidupan. Artinya apa? Menjadi teladan itu, ya. Karena itu Paulus dengan tegas katakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi engkau harus menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Teladan soal apa? Perkataan, tingkah laku, kasih, kesetiaan, dan kesucian. Nah, ternyata ini juga sangat penting sekali. Ya, saya bersyukur tentunya semua pengurus di Gloria Ministry yang Tuhan percayakan untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang, kehidupannya menjadi satu teladan yang baik, ya, teladan yang baik itu dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, kesetiaan, dan kesucian. Ya, luar biasa. Jadi action atau tingkah laku atau perbuatan itu menjadi lebih mudah, ya, lebih mudah berkata-kata daripada kata-kata yang banyak yang dikatakan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang hadir, yang ada saat ini, mari kita bersama-sama belajar untuk kita menjadi teladan bagi orang-orang, nah, bagi anak-anak yang difasilitasi atau diberikan dukungan pendidikan sekecil apapun yang kita lakukan, maka itu tercatat dalam kehidupan mereka. Ya, itu tercatat. Tingkah laku kita, perbuatan kita, kasih kita, kesetiaan kita, kesucian kita itu menjadi teladan. Jadi dalam kehidupan kita dipandang atau terpandang dalam hal kehidupan, dalam hal perkataan, dalam hal tingkah laku, dalam hal kasih, kesetiaan itu menjadi teladan. Tidaklah dalam kehidupan kita itu dikenal orang
sebagai pribadi-pribadi yang luar biasa. Pribadi-pribadi yang menjadi teladan. Itulah yang Paulus sampaikan kepada Timotius, anak rohaninya, ya, bahwa bagaimana Timotius di tengah-tengah kondisi yang susah pun, karena ajaran-ajaran yang menyesatkan, tentunya juga pergumulan-pergumulan yang dihadapi Timotius waktu itu, dia tetap menjadi teladan, menjadi orang teladan bagi orang-orang percaya. Itulah sebabnya Paulus tegaskan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Ya, ini penting dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan, Bapak Ibu, ya, yang terakhir ingin saya sampaikan bagaimana hidup kita ini tetap boleh menjadi berkat di masa-masa yang sukar. Paulus juga katakan jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Perhatikanlah itu, semuanya itu. Hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Nah, terpercaya dalam melayani. Ya, ini menjadi bagian yang menjadi perenungan saya, bagaimana Gloria Ministry dalam situasi kondisi apapun, melayani sedemikian rupa, itu menjadi satu kepercayaan yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu, Paulus sampaikan kepada Timotius supaya hidupmu itu tetap menjadi berkat. Dikatakan jangan lalai dalam mempergunakan karunia. Kata jangan lalai itu jangan menyepelekan, ya. Jangan semaunya sendiri mempergunakan karunia yang Tuhan berikan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, tentunya Gloria Ministry ini menjadi bagian rencana Allah untuk memperhatikan banyak orang, banyak anak-anak yang membutuhkan. Karunia ini tidak semua orang memiliki. Karunia ini memang diberikan kepada pribadi-pribadi yang khusus. Karena itu firman Tuhan katakan jangan lalai. Artinya apa? Artinya tetap mengerjakan pelayanan ini dengan sebaik-baiknya sesuai karunia, melakukan pelayanan ini sebaik-baiknya untuk apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, kesimpulannya ini tadi sudah dikeluarkan, silakan dikeluarkan saja. Kesimpulannya adalah pendidikan iman itu sangat penting, ya, baik itu dalam kepengurusan sendiri di Gloria Ministry, seperti kita pada pagi ini bersekutu, tadi ibadah secara teratur juga penting. Dalam persekutuan ini, ya kalau saya diberi link, saya akan usahakan mengikuti, karena beberapa minggu yang lalu saya di Kupang, ada acara Zoom saja saya ikuti dari Kupang. Ya, nah menjaga kualitas hidup, ya kita menjadi teladan yang baik, dan kita tentunya harus giat dalam melayani Tuhan sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan. Nah, Gloria Ministry menjadi bagian dari rencana Tuhan untuk membagikan iman, percaya, menjadikan berkat bagi anak-anak kita. Tentunya dengan demikian Tuhan dipermuliakan. Jadi firman Tuhan ini mengajar kita, pelayanan kita, menjaga kualitas hidup kita, ibadah kita, pendidikan iman kita, ini akan membawa dampak yang besar, membawa dampak yang luar biasa. Untuk apa? Untuk tetap menjadi berkat, untuk tetap menjadi berkat di masa yang sukar. Hidup kita